Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kalau kita masih ada hingga hari ini, berarti Tuhan masih beri kita kesempatan untuk memaksimalkan hidup agar dapat semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin sahabat Bapak Ibu. New chapter message hari ini berjudul ketergantungan terhadap dunia. Sahabat Bapak Ibu, dengan penuh kerendahan hati, mari saya mengajak kita memeriksakan terus diri kita di hadapan Tuhan. Apa benar kita telah menyembah dan beribadah kepada Tuhan? Apa benar hati kita juga turut menyembah dan beribadah kepada Tuhan? Apa benar kita telah dan sementara melayani Tuhan? Nah, sebenarnya sahabat Bapak Ibu, hal-hal tersebut yang harus kita perkarakan sepanjang waktu hidup kita. Entah kita sebagai seorang muda yang sementara studi, atau kita seseorang yang sudah bekerja, sudah berumah tangga, atau apalagi sebagai seorang pelayan di persekutuan-persekutuan doa maupun di gereja, atau sebagai apapun kita, maka fokus hidup kita yang harus kita perkarakan yakni, sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Dengan kita benar-benar telah menyembah dan beribadah kepada Tuhan, dengan kita melayani perasaan Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, dengan dan tanpa kita sadari, iblis telah membuat kita jadi ketergantungan terhadap dunia. Dan ketergantungan terhadap dunia dampaknya ini sangat besar terhadap kekekalan kita. Kita bisa tidak masuk dalam rancangan masuk langit baru, bumi baru loh sahabat Bapak Ibu. Tetapi masih banyak juga di antara kita yang tidak menyadarinya. Saat hidup kita berlimpah harta, kita merasa di situ ada pembelaan Tuhan. Saat semuanya running well atau berjalan baik-baik saja, kita merasa di situ ada pembelaan Tuhan. Melihat orang yang hidupnya pas-pasan, melihat orang yang hidupnya kok selalu kesulitan di atas kesulitan, dan langsung menghakimi bahwa orang tersebut tidak memiliki iman. Saat hidup kita naik dan terus naik dalam hal jabatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, melihat orang lain yang hidupnya begitu-begitu saja, maka langsung kita menghakimi bahwa orang tersebut tidak memiliki iman. Dan banyak hal lainnya yang semuanya kita ukur dengan ukuran atau dengan standar wajar hidup anak dunia, sahabat Bapak Ibu. Lebih parah lagi, kita anggap bahwa hal ini biasa-biasa saja. Karena kebanyakan orang juga pasti memiliki cara berpikir yang seperti itu juga. Sahabat Bapak Ibu, ingat ya, dalam Matius 4 ayat yang ke-8 disebutkan bahwa dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya adalah tawaran iblis bagi Yesus saat itu dan bagi kita orang percaya saat ini, agar orang percaya ingkar untuk mengikut Yesus. Dan yang miris yakni hal ini masih banyak tidak disadari oleh orang percaya. Buktinya masih banyak di antara kita yang mencari Tuhan bukan karena memberi hidup, melainkan mencari penghidupan, mencari berkat dan mujizatnya. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi di saat tingkatan kerohanian kita beranjak semakin dewasa, bukan lagi berkat dan mujizat, melainkan kita mencari pribadinya. Dan sejatinya saat kita mencari Tuhan bukan karena mencari pribadinya, kita telah berkhianat kepada Tuhan. Untuk itu melalui ini chapter message hari ini, mari kita sadar kita mau berubah. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dari dunia, orang-orang yang dapat rela menyerahkan segenap hidup hanya bagi Tuhan. Demikian sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini kiranya memberkati kita sekalian, memberkati hidup sepanjang hari ini. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.